Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza yang akan memandu presentasi kali ini pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran berbasis digital. Materi kami hari ini mengenai bagaimana perancangan media audiovisual. Media pembelajaran audiovisual. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Vigo Pratama Chandra, yang kedua ada Hizkia Sitorus, yang ketiga ada Anissa Yuliasati, dan yang keempat ada Wela Asmadayanti. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk masih bertatap muka dalam Zoom meeting ini untuk melakukan kegiatan perkuliahan walaupun pada masa Ramadan ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran berbasis digital, yaitu Ibu Tin Indrawati, dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada kali ini, saya akan menyampaikan presentasi yang telah kami diskusikan beberapa hari yang lalu. Lanjut, Anissa. Tentang pengertian media audiovisual. Nah, media audiovisual ini merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan kepada audiens atau menyampaikan informasi kepada seorang pendengar yang dimana karakteristiknya itu menggunakan audiovisual atau berupa suara dan juga berupa gambar. Nah, ada dua jenis media audiovisual ini. Yang pertama, audiovisual diam, biasanya itu berbentuk suara tapi gambarnya itu diam, dan yang terakhir itu ada audio visual gerak. Lanjut, Anissa. Selanjutnya, media audiovisual ini memiliki beberapa tujuan dalam penggunaannya. Yang pertama ada dari yang disampaikan oleh Anderson, di mana dia mengemukakan ada dua tujuan dari pembelajaran menggunakan media audiovisual. Yang pertama itu ada tujuan kognitif, dan yang kedua itu ada tujuan afektif. Nah, untuk tujuan kognitif itu, yang pertama adalah kita dapat mengembangkan mitra kognitif yang menyangkut kemampuan bagaimana mengenal kembali dan kemampuan memberikan rangsangan gerak dan serasi. Yang kedua, itu kita dapat meninjau atau menunjukkan serangkaian gambar diam tanpa suara sebagai media foto dan film bingkai meskipun kurang ekonomis. Yang ketiga, itu melalui media audiovisual dapat pula diajarkan pengetahuan tentang hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu yang sebelumnya mungkin tidak diajarkan melalui media audiovisual. Selanjutnya, yang keempat itu dapat digunakan untuk menunjukkan contoh dan cara bersikap atau berbuat dalam suatu penampilan, khususnya yang menyangkut bagaimana interaksi siswa antara satu sama lain. Untuk tujuan afektif, itu adalah yang pertama itu media audiovisual ini menjadi media yang baik untuk menyampaikan informasi dengan efektif atau agar lebih tersalurkan, lebih dimudahkan. Yang kedua, itu dapat menggunakan efek dan teknik. Bagaimana media audiovisual ini dapat menjadi media yang sangat baik untuk mempengaruhi sikap dan emosi peserta didik. Sekian pembacaan materi dari saya. Saya selanjutnya pembacaan materi yang akan dibacakan oleh Vigo Pratama Chandra. Kepada Vigo disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media audiovisual.
Kelebihannya itu meliputi yang pertama dapat digunakan untuk klasikal, yang kedua dapat digunakan seketika, yang ketiga digunakan secara berulang, dan yang keempat dapat menyajikan materi secara fisik, tidak dapat bicara ke dalam kelas. Yang kelima dapat menyajikan objek yang bersifat bahaya. Yang keenam dapat menyajikan objek secara detail. Yang ketujuh tidak memerlukan ruang gelap. Yang kedelapan dapat diperlambat dan dipercepat. Dan yang kesembilan menyajikan gambar dan suara. Sedangkan kekurangan dari media audiovisual adalah ada tiga. Yang pertama, sukar untuk dapat direvisi. Yang kedua, relatif mahal. Dan yang ketiga, memerlukan keahlian khusus dan peralatan harus lengkap. Itulah yang dapat saya sampaikan, sehingga kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan Vigo Pratama Chandra. Untuk selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Wela Asmadayanti. Kepada Wela, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu pengembangan media audiovisual dalam pembelajaran. Penggunaan media audiovisual juga dapat mendorong untuk meningkatkan perilaku cinta lingkungan pada Golden Age atau usia emas. Selain itu, mencintai dan peduli pada lingkungan sekitar adalah karakter yang patut kita ajarkan kepada anak-anak usia emas. Dengan ditanamkan rasa mencintai dan peduli lingkungan sejak dini, akan membentuk anak menjadi generasi penerus bangsa yang nantinya lebih peduli dan menghargai kekayaan alam dan akan menjaganya tetap lestari. Dengan menggunakan media audiovisual dalam hal ini, penggunaan video sangat berperan dan mempengaruhi daya ingat anak, menerapkan pola hidup sehat tentang bagaimana cara anak untuk peduli dengan lingkungannya. Hal ini sejalan dengan Sukiyasa dan Sukoco dalam Suryani 2021, bahwa pelajaran yang dibuat ke visualisasi dalam bentuk gambar analisis lebih bermakna dan menarik, lebih mudah diterima, dipahami, dan lebih dapat memotivasi. Baiklah, itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pembacaan materi yang disampaikan oleh Wela. Selanjutnya, pembacaan materi akan disampaikan oleh Iskia Sitorus. Kepada Iskia, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya materi yang akan saya bacakan yaitu mengenai penerapan media pembelajaran audiovisual. Di mana yang pertama ada memulai dengan kreativitas, kedua mulai dengan ide, ketiga memotivasi, memberi informasi, keempat mengembangkan tujuan, kelima mempertimbangkan audiens, keenam membuat dan memilih film atau slide dalam tim, kemudian yang ketujuh perencanaan teknis. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Iskia Sitorus. Untuk pembacaan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Anissa Yuliasati. Kepada Anissa, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pembacaan materi tentang jenis media audiovisual. Nah, menurut Arif S. Tadiman, 2011 pada halaman 67, memaparkan bahwa media audiovisual ini dapat berupa film, televisi, video, dan proyektor LCD. Nah, yang pertama film. Film merupakan media yang amat besar kemampuannya dalam membantu proses belajar mengajar. Nah, ada 3 ukuran film, yaitu 8 mm, 16, 35, dan 35. Kemampuan film melukiskan gambar hidup dan suara memberinya daya tarik sendiri. Nah, media ini dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. Yang kedua, televisi. Selain film, televisi adalah media yang menyampaikan pesan-pesan pembelajaran secara audiovisual dengan disertai unsur gerak. Nah, televisi ini sudah menjamur di dalam masyarakat. Televisi tidak hanya digunakan sebagai media hiburan saja, tetapi juga sebagai media pembelajaran. Yang ketiga ada video.
Video memiliki beberapa fitur yang sangat bermanfaat untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Salah satunya adalah slow motion, di mana gerakan objek atau peristiwa tersebut berlangsung secara sangat cepat dapat diperlambat agar mudah dipelajari oleh pembelajar. Yang terakhir, proyektor LCD. Nah, proyektor LCD ini merupakan salah satu alat optik dan elektronik. Sistem optiknya efisien yang menghasilkan cahaya amat terang tanpa mematikan atau menggelapkan lampu ruangan, sehingga dapat memproyeksikan tulisan, gambar, atau tulisan dan gambar yang dapat dipancarkan dengan baik ke layar. Baiklah, sekian pembacaan materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pembacaan materinya Anissa Yudiasati. Sekianlah materi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada dari teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran, maupun penambahan materi? Silakan raise hand. Kepada Salsabila Ida Putri Sasa, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Salsabila Ida Putri Sasa, perwakilan dari kelompok 6, izin menambahkan materi mengenai langkah-langkah media audiovisual. Menurut Luther, pengembangan multimedia dapat dilakukan dengan metode Multimedia Development Life Cycle, yaitu yang pertama konsep. Tahap konsep merupakan untuk menentukan konsep-konsep yang digunakan dalam membuat media pembelajaran audiovisual, tujuan, dan siapa pengguna program. Kemudian yang kedua, desain. Tahap di mana pembuat dan pengembang proyek multimedia menjabarkan secara rinci apa yang akan dilakukan dan bagaimana proyek multimedia tersebut akan dibuat. Yang ketiga, pengumpulan materi atau material collecting. Material collecting merupakan proses pengumpulan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembuatan proyek. Materi collecting dapat berupa file video dengan melakukan proses syuting untuk mendapatkan footage, file aset animasi yang dibutuhkan, file gambar, file font, serta beberapa file audio berupa sound effect dan musik instrumen. Pada proses rekaman suara untuk narasi, digunakan aplikasi recording di handphone. Kemudian, tahap pembuatan proyek media pembelajaran audiovisual, materi dan aset-aset multimedia yang sudah dikumpulkan kemudian dirangkai dan disusun sesuai storyboard dan storyline. Pada tahap pembuatan, terdapat beberapa proses yang harus ditempuh, yaitu animating, compositing, sound dan musik, editing, dan rendering. Sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penambahan materinya di Salsabila Ida Putri Sasa. Selanjutnya penambahan materi yang akan disampaikan oleh Dwi Puja Aprilia. Kepada Puja, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Dwi Puja Aprilia dari kelompok 5, izin menambahkan materi mengenai salah satu jenis-jenis media, yaitu televisi. Penggunaan televisi sebagai media pembelajaran ini dapat dikategorikan dalam dua jenis. Yang pertama, televisi pendidikan yang telah didesain dan dikembangkan secara khusus untuk kepentingan pembelajaran, sehingga program dan tampilannya telah disesuaikan dengan isi dan tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, yaitu televisi umum program dan tampilannya tidak didesain dan dikembangkan untuk kepentingan pembelajaran semata, meskipun bagian-bagian programnya berisi pendidikan. Nah, ciri-ciri televisi pendidikan ini yang pertama itu dituntun oleh struktur. Seorang guru atau instruktur menuntun siswa melalui pengalaman visual. Lalu yang kedua, sistematis. Siaran berkaitan dengan mata pelajaran dan silabus dengan tujuan dan pengalaman belajar terencana. Lalu yang ketiga itu teratur dan berurutan. Siaran disajikan dengan selang waktu yang beraturan secara berurutan di mana satu siaran dibangun atau mendasari siaran lainnya. Lalu yang keempat, terpadu. Siaran berkaitan dengan pengalaman belajar lainnya seperti latihan membaca, diskusi, laboratorium, percobaan, menulis, dan pemecahan masalah. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penambahan materinya dari Dwi Puja Aprilia. Selanjutnya penambahan materi dari Riza Kasmayulia. Kepada Riza, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Riza Kasmayulia dari kelompok 3. Di sini ingin menambahkan materi mengenai karakteristik media audiovisual.
Karakteristik media audiovisual ini memiliki unsur suara dan unsur gambar. Alat-alat audiovisual ini merupakan alat-alat audible, artinya dapat didengar, dan alat-alat yang visible, artinya dapat dilihat. Karakteristik atau ciri-ciri utama teknologi media audiovisual yaitu yang pertama, mereka biasanya bersifat linear. Yang kedua, mereka biasanya menyajikan visual yang dinamis. Yang ketiga, digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Yang keempat, mereka merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Yang kelima, mereka dikembangkan menurut prinsip psikologis, behaviorisme, dan kognitif. Lalu yang terakhir, umumnya mereka berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Mungkin sekian moderator penambahan materi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penambahan materi dari Riza Kasmayulia. Apakah masih ada dari kelompok lain yang ingin menambahkan materi? Jika tidak ada, maka kita lanjutkan pada sesi pertanyaan tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Saya ulangi sekali lagi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baik, karena sudah ada beberapa teman-teman yang raise hand, kepada Nur Amirah Ifadah Harahap, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan saya Nur Amirah Ifadah Harahap dengan NIM 21129447 dari kelompok 2, izin bertanya. Di dalam makalah disebutkan dalam tujuan bahwa melalui media audio visual dapat pula diajarkan pengetahuan tentang hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu. Pertanyaannya adalah, coba berikan contoh pengetahuan tentang hukum dan prinsip seperti apa yang dapat diajarkan melalui media audio visual tersebut. Baik, sampai sini pertanyaan yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan kepada Atahira Azhara, disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Atahira Azhara dengan NIM 2112901 dari perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya. Di dalam makalah bagian tujuan afektif media audiovisual dikatakan bahwa media ini dapat mempengaruhi sikap dan emosi. Nah, bagaimana media tersebut dapat mempengaruhi sikap dan emosi siswa? Coba berikan contohnya dalam bentuk situasi kasus. Baiklah, terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Atahira. Selanjutnya kepada Rahma Darati, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bahkan saya Rahma Darati dari kelompok 7 ingin bertanya bagaimana cara efektif dalam merancang media pembelajaran audiovisual jika dalam penerapannya ada beberapa kendala atau problematika yang dihadapi guru seperti alokasi waktu. Sekian. Baik, sebelumnya kepada teman-teman yang bertanya bisa dikirim ulang pada forum Zoom kita ini agar teman-teman lain juga bisa membaca karena tadi ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas. Untuk selanjutnya kepada Salsabila Ida Putri Sasa, disilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Saya Salsabila Ida Putri Sasa dari kelompok 6, izin bertanya. Di dalam makalah pada halaman 9 dikatakan bahwa dengan menggunakan media audiovisual juga dapat mendorong untuk meningkatkan perilaku cinta lingkungan pada Golden Age atau usia emas. Bagaimana hal tersebut bisa demikian? Jelaskan disertai dengan contoh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Salsabila Ida Putri Sasa. Selanjutnya kepada Salsabila, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya,
Menurut kelompok, apakah dengan media audiovisual ini dapat menjamin peningkatan hasil belajar siswa? Jelaskan alasannya mengapa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila. Pertanyaan selanjutnya dari Riza Kasmayulia. Kepada Riza dipersilahkan. Baik, moderator. Perkenalkan, saya Riza Kasmayulia, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya, kendala apa saja yang dihadapi dalam menggunakan media pembelajaran audiovisual, baik dari guru maupun dari siswa? Sekian, moderator. Baik, terima kasih. Karena sudah terkumpul 6 pertanyaan dari masing-masing kelompok, maka izinkan kami diberikan waktu untuk berdiskusi, untuk mendiskusikan pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yaitu pertanyaan dari Riza Kasmayulia akan dijawab oleh Wela Asmadayanti. Kepada Wela disilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Riza Kasmayulia dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, kendala apa saja yang dihadapi dalam menggunakan media pembelajaran audiovisual, baik dari guru maupun dari siswa? Baiklah, kendala yang pertama dari segi guru yaitu, yang pertama, kurangnya pengetahuan guru. Pemahaman guru mengenai media pembelajaran sangat penting karena nilai dan manfaat pembelajaran ditentukan oleh guru yang menggunakannya. Ada beberapa guru yang kesulitan dalam menggunakan media audiovisual karena kurangnya pengetahuan guru tersebut tentang IT, sehingga lebih sering menggunakan metode ceramah ketika menjelaskan materi. Yang kedua yaitu kurangnya keterampilan dan kreativitas guru. Keterampilan dan kreativitas yang dimaksud adalah bagaimana kemampuan guru dalam menggunakan akal, pikiran, ataupun ide ketika ingin membuat media audiovisual seperti PowerPoint ataupun video yang menyangkut materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu kurangnya waktu. Tuntutan program sertifikasi yang mengharuskan jam mengajar dalam setiap minggunya sebanyak 24 jam, penggunaan media pembelajaran memang harus dirancang dengan baik dan dipersiapkan dengan matang. Durasi waktu dalam video pembelajaran bervariasi, namun terkadang terdapat video pembelajaran yang berdurasi lama, sehingga guru kesulitan dalam mengatur waktu saat proses pembelajaran. Yang keempat yaitu merasa nyaman dengan metode lain. Pentingnya media pembelajaran serta beragamnya media yang ditawarkan dalam proses pembelajaran tetapi masih banyak guru hanya menggunakan beberapa media saja. Bahkan ada yang sama sekali tidak mampu mengembangkannya, sehingga berakibat pada kejenuhan dan kebosanan yang menjangkit siswa di dalam kelas. Seharusnya guru dalam mengajar dan mengelola kelas sehingga belajar bisa lebih menarik, bahkan bisa siswa dapat merindukan proses pembelajaran tersebut. Akibat dari kondisi ini, kebanyakan siswa mengalami kebosanan dan kurang memahami materi yang disajikan, karena guru lebih dominan menggunakan metode ceramah.
Dan kendala dari segi siswa yaitu kendala yang berhubungan dengan peserta didik atau siswa. Peserta didik merupakan unsur terpenting dalam kegiatan belajar mengajar. Peserta didik memiliki perbedaan individual baik disebabkan oleh faktor pembawaan dan lingkungan. Oleh karena itu, perbedaan individual peserta didik perlu mendapat perhatian guru sehubungan dengan pengelolaan pengajaran agar dapat berjalan secara kondusif. Perbedaan peserta didik banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah perbedaan biologis menyangkut kesehatan anak didik, misalnya yang berhubungan dengan kesehatan, perbedaan intelektual, yaitu inteligasi yang merupakan unsur yang ikut mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik. Ada yang tingkat inteligasinya tinggi dan ada yang tingkat inteligasinya rendah. Di sekolah, perbedaan psikologis ini tidak dapat dihindari, disebabkan pembawaan dan lingkungan peserta didik yang berlain dan beragam antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam pembelajaran, hal ini menjadi persoalan, terutama masalah minat dan perhatian anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan. Dari permasalahan yang bervariasi latar belakang peserta didik ini, maka kendalanya pun semakin beragam. Baik, itu jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Welas Madayanti atas pertanyaan Riza Kasma Yulia. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada yang ingin menambahkan jawaban, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Nur Amirah Ifadah Harahap akan dijawab oleh Hizkia Sitorus. Kepada Hizkia, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nur Amirah Ifadah Harahap, di mana pertanyaannya ialah di dalam makalah disebutkan dalam tujuan bahwa melalui media audiovisual dapat pula diajarkan pengetahuan tentang hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu. Nah, pertanyaannya, coba berikan contoh pengetahuan tentang hukum-hukum dan prinsip seperti apa yang dapat diajarkan melalui media audiovisual tersebut. Nah, di sini saya menjawab contoh pengetahuan tentang hukum dari media audiovisual diantaranya yaitu program video atau televisi pendidikan. Dan video televisi instruksional merupakan media yang sengaja dirancang, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk membantu atau mempermudah proses pembelajaran. Kemudian perkembangan tersebut hendaklah dilakukan secara sistematis. Kemudian contoh yang lainnya itu ada handphone, laptop, dan program slide suara seperti radio. Nah, jadi pembelajaran menggunakan media audiovisual dapat menyampaikan pesan pembelajaran. Kemudian dalam prinsip-prinsip penggunaan media audiovisual, yaitu media audiovisual digunakan dalam upaya peningkatan atau mempertinggi mutu proses kegiatan belajar mengajar, agar dapat mengoptimalkan peranan media pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, maka harus diperhatikan prinsip-prinsip penggunaannya, yaitu yang pertama, penggunaan media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai bagian integral dari suatu sistem pengajaran. Kemudian yang kedua, media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam pemecahan masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, itu harus benar-benar menguasai teknik dari media pembelajaran yang digunakan. Yang keempat, guru harus memperhitungkan untung ruginya penggunaan media pembelajaran. Kemudian yang kelima, penggunaan media pengajaran harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarang menggunakannya. Kemudian yang keenam, yang terakhir yaitu jika suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari satu macam media, maka guru dapat memanfaatkan multimedia yang memperlancar proses belajar mengajar tersebut. Baiklah, sekian sekian jawaban dari pertanyaan saudari Nur Amirah Ifadah Harahap. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Hizkia Sitorus. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada, izin bertanya kepada Riza Kasma Yulia, apakah jawaban yang disampaikan oleh kelompok penyaji telah sampai? Baik, terima kasih atas jawabannya kelompok penyaji.
Jadi dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam menggunakan media pembelajaran audiovisual dari segi guru yaitu yang pertama kurangnya pengetahuan dari guru, yang kedua kurangnya keterampilan dan kreativitas guru, serta kurangnya waktu dan merasa nyaman dengan metode lain. Kemudian dari segi siswa yang pertama peserta didik memiliki perbedaan individual, baik itu dari faktor bawaan maupun lingkungan. Kemudian adanya perbedaan psikologis dan perbedaan biologis, yaitu menyangkut dengan kesehatan anak. Sekian moderator, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Nur Amirah? Jika tidak ada, kita kembalikan kepada Nur Amirah. Apakah Nur Amirah telah sampai dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji? Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan kepada kelompok penyaji, di sini saya paham atas jawaban yang disampaikan oleh Skia, di mana contoh pengetahuan tentang hukum dari media audio visual itu diantaranya program video atau televisi pendidikan, televisi instruksional yang dirancang, dikembangkan, serta dimanfaatkan untuk membantu proses belajar dan dilakukan secara sistematis. Dan prinsip-prinsipnya yaitu adalah yang pertama, penggunaan media dipandang sebagai bagian integral dari suatu sistem pengajaran. Yang kedua, penggunaan media dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Kemudian, guru harus benar-benar menguasai teknik dari media pembelajaran yang digunakan. Yang keempat, guru harus memperhitungkan untung ruginya penggunaan media. Yang kelima, penggunaan media harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarangan. Dan yang terakhir, jika suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari satu macam media, maka guru dapat memanfaatkan multimedia yang memperlancar proses belajar mengajar. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Atahira Az-Zahra yang akan saya jawab. Di mana pertanyaan Atahira Az-Zahra yaitu di dalam makalah bagian tujuan afektif media audiovisual dikatakan bahwa media dapat mempengaruhi sikap dan emosi. Lalu bagaimana media tersebut dapat mempengaruhi sikap dan emosi? Coba berikan contohnya dalam bentuk situasi. Baik, sebelumnya izinkan saya memberikan deskripsi sedikit di mana individu itu atau peserta didik itu penting untuk memperhatikan perkembangan media digital atau pemahamannya mengenai media digital atau multimedia. Karena hal ini berkaitan erat dengan kemampuan kognitif siswa. Emosi atau sikap dalam pembelajaran itu menjadi hal yang penting untuk mengkombinasikan antara interaksi satu kelompok dengan kelompok lainnya. Saat melakukan interaksi, tentu akan ada sikap dan emosi atau ekspresi yang dapat diberikan oleh peserta didik. Nah, ekspresi tersebut bisa menunjukkan ekspresi emosi yang dari wajah mereka atau reaksi dari apa yang mereka dapatkan, baik itu pesan atau kesan yang bisa mereka berikan kepada si pemberi interaksi atau teman interaksinya. Nah, misalnya dari ekspresi emosi itu tadi, kita bisa melihat dari media audiovisual tersebut. Dari media audiovisual tersebut, itu kita bisa melihat bagaimana seorang peserta didik yang sedang melihat sebuah media tersebut, media audiovisual tersebut, contohnya seperti ini. Misalnya situasinya itu di dalam televisi atau laptop, kan kita memberikan sebuah pembelajaran tentang sejarah proklamasi Indonesia. Nah, nih ya, dapat memberikan pembelajaran tentang sejarah proklamasi Indonesia. Nah, dari hal itu, pembelajaran itu mereka melihat atau menonton dan memperhatikan media audiovisual tersebut. Dan di dalamnya itu tentu akan ada sifat-sifat seperti sedih, perjuangan, atau emosi, atau sikap-sikap yang mereka melihat bahwa perjuangan para pahlawan untuk memerdekakan Indonesia itu sangatlah besar perjuangan mereka. Nah, dari hal itu, mereka bisa melihat bagaimana emosi atau melihat bentuk ekspresi mereka itu bisa dikatakan dari apa yang mereka sampaikan dari media audiovisual itu. Nah, juga mempengaruhi efektif atau mempengaruhi
sikap seorang peserta didik tersebut, bagaimana mereka bangga atas apa yang telah mereka lihat, atas perjuangan para pahlawan yang mereka lihat. Mereka bisa melihat bagaimana ke depannya mereka untuk merubah sikap, untuk menghormati dan menghargai para pahlawan tersebut. Nah, itu tadi tujuan dari tujuan afektif untuk merubah emosi atau sikap seseorang. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Izin menambahkan, moderator. Baik, kepada Pradika Alim Zulaimil disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan kelompok penyaji yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menambahkan jawaban dari pertanyaan saudari Atahira. Bagaimana media dapat mempengaruhi sikap dan emosi? Coba berikan contoh situasinya. Oke, di sini saya akan mengutip kembali perkataan dari Sumadi tahun 2019 mengenai terdapat beberapa perubahan dimensi kognitif, afektif, dan konatif sebagai akibat pengaruh dari media audiovisual. Nah, ketiga tadi kan. Yang pertama ada kognitif. Seperti yang kita tahu, pasti kita udah nggak asing sama kata kognitif. Yang dimana kognitif ini akan memberikan sebuah pengetahuan baru, sebuah cakrawala berpikir yang luas kepada kita, para yang menonton atau yang melihat media audiovisual tersebut. Nah, yang kedua ada konatif. Konatif ini mengacu pada perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Seperti halayak yang menerima informasi media audiovisual yang diikuti dengan kecenderungan sikap tertentu berdasarkan pengetahuan tersebut. Para peserta atau para konsumen media audiovisual tersebut akan terpengaruh dalam bentuk tindakan nyata. Misalnya nih, kalau misalnya kita kembali ke tahun 2019 atau 2020, pada penggunaan media audiovisual itu terdapat tag human right, Black Lives Matter, Muslim Lives Matter, di mana sebuah media campaigns, sebuah media bentuk media audiovisual yang menyuarakan pergerakan. Nah, itu adalah salah satu bentuk tindak nyata dari pengaruh atau efek media audiovisual. Nah, apa sih yang melatar belakangi kenapa seseorang bisa melakukan tindakan nyata berdasarkan media audiovisual tersebut? Nah, ini ada efek tiga. Efek yang melatar belakangi itu yaitu efek afektif. Apa itu efek afektif? Efek afektif itu berkaitan dengan emosi, perasaan, dan sikap. Pesan media audiovisual yang dikonsumsi oleh penontonnya itu akan membangkitkan sikap, perasaan, atau orientasi emosional tertentu, seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok penyaji tadi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi efek afektif adalah mood emosional, skema kognitif, dan situasi terpaan media. Nah, untuk contoh situasinya, saya akan memberikan sebuah video. Bisa kepada kelompok penyaji memberikan saya akses untuk share screen. Udah, Dik. Baik, terima kasih. Nah, di sini saya mengambil satu contoh sebuah video. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Nah, mungkin saya akan nampilkan video ini sekitar 1-2 menit aja, nggak perlu banyak banget. To see the cremation ovens the world did not believe existed. Belsen, a camp for political prisoners. They starved. They died. They rotted.
Oke, sedikit aja, usah banyak-banyak nanti kelamaan. Oke, nah apa yang teman-teman rasakan dari setelah nonton video tersebut? Video tersebut adalah salah satu video pembantaian Yahudi yang dilakukan oleh Nazi pada tahun 1941. Nah, tadi kita sudah lihat di video kan ada kayak berbagai macam mayat yang bertumpukan di jalan dan dijelaskan juga bahwa mereka mati kelaparan. Nah, kita yang menonton video tersebut pasti akan merasa tergugah, kayak sedih, kita merasa sesak. Kenapa sih kita merasa nggak adil? Nah, perasaan-perasaan itu adalah salah satu efek dari media visual, yaitu efek afektif. Nah, kembali ke pertanyaan saudara Atahira tadi, bagaimana media tersebut dapat mempengaruhi sikap dan emosi? Nah, caranya adalah kita menampilkan sebuah media audio visual tersebut yang berisi yang kita rasa itu mengunggah sebuah perasaan mereka. Nah, jadi videonya itu jadi media visual tersebut tidak monoton. Nah, selanjutnya sisanya media tersebut akan melakukan tugasnya dan memberikan efek kepada peserta didik yang memperhatikan media tersebut. Dan salah satunya efek yang ditimbulkan adalah sikap dan emosi. Sekian penambahan yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penambahan materi penambahan jawaban yang diberikan oleh Pradika Alim Zulemil. Apakah ada dari teman-teman yang masih ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Atahira Az-Zahra? Jika tidak ada, kita kembalikan kepada Atahira Az-Zahra. Apakah sampai atas jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji dan Pradika Alim Zulemil? Baik, terima kasih kepada moderator dan Pradika yang telah menambahkan jawaban. Jadi yang saya dapatkan itu, seperti yang dikatakan Nur Azizah tadi, peserta didik itu penting untuk memperhatikan perkembangan media yang berbasis digital dengan berkaitan dengan kognitif siswa. Nah, emosi dalam pembelajaran itu penting karena akan ada interaksi yang perlu diperhatikan. Emosi itu ditunjukkan bisa akibat dari interaksi yang terjadi. Nah, dari ekspresi tersebut atau emosi tersebut, kita melihat dari media audio visual, bagaimana siswa melihat media tersebut hingga kita memberikan video ajaran misalnya tentang proklamasi Indonesia. Dari hal tersebut misalnya saat menonton kita akan melihat emosi atau reaksi yang dipaparkan oleh siswa. Apa yang mereka lihat tadi akan timbul perubahan emosi pada siswa tersebut baik pada saat itu juga atau di kemudian harinya. Misal saat menonton proklamasi tadi siswa akan merasa sedih ketika melihat perjuangan para pejuang kita pada saat itu. Kemudian akan muncul emosi di kemudian hari untuk menghormati perjuangan tersebut. Dari Pradika mengenai kutipan adanya perubahan dimensi kognitif dan konatif tadi. Nah, di kognitif ini yang berfokus pada ilmu pengetahuan dan konatif ini pada niat tertentu atau berfokus pada perilaku yang melatar belakangnya adalah efek afektif yang membangkitkan emosi dari konsumen media audiovisual. Intinya bagaimana cara sebuah media audiovisual itu dapat memberikan pengaruh pada emosi seseorang saat melihatnya, yaitu terlihat ketika ditampilkan sebuah media audiovisual yang mampu menggugah perasaan yang menontonnya, maka itu menjadi bentuk perubahan dari emosi yang menontonnya tersebut. Baiklah, sekian dari saya, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah disampaikan Atahira Az-Zahra. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Salsabila yang akan dijawab oleh Anissa Yuliasati. Kepada Anissa disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila dari kelompok 5. Dengan pertanyaan, menurut kelompok, apakah dengan media audiovisual dapat menjamin peningkatan hasil belajar siswa? Jelaskan alasannya mengapa. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu, tidak ada satupun media pembelajaran yang buruk. Nah, efektivitas suatu media pembelajaran ini tergantung dari bagaimana guru tersebut menggunakan media ini di dalam pembelajaran. Nah, perlu kita garis bawahi lagi. Peningkatan hasil belajar ini juga ditentukan oleh siswanya sendiri. Mengingat ada beberapa siswa dengan tipe belajar yang berbeda-beda. Tetapi pada mata pelajaran tertentu dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Misalnya pada mata pelajaran bahasa Inggris, di mana dengan penggunaan suara dan gambar dapat meningkatkan efektivitas di dalam pembelajaran. Baiklah, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Anissa Yuliasati. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Salsabila? Izin menambahkan, moderator. Kepada Rahma. Baiklah, izin menambahkan dari jawaban Anissa tadi, untuk menurut riset yang telah dilakukan, media audiovisual ini mempunyai tingkat efektivitas yang cukup tinggi, yaitu rata-rata di atas 60% sampai 80%. Karena media audiovisual ini merupakan suatu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan karakteristik audio atau suara dan visual atau gambar. Sehingga media audiovisual ini mempunyai kemampuan yang optimal untuk menyampaikan sebuah informasi karena di dalamnya mengandung unsur suara dan gambar. Sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penambahan jawaban dari Rahma Darati. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Nah, jika tidak ada, apakah Salsabila sampai dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji dan Rahma Darati? Baik, terima kasih kelompok menyaji dan juga penambahan. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa itu tergantung bagaimana guru tersebut menggunakannya dalam pembelajaran tersebut. Dan untuk siswanya tersebut itu tergantung bagaimana gaya belajarnya. Dan namun ada juga mata pelajaran tertentu itu seperti bahasa Inggris. Sedangkan penambah tadi kemampuan yang tinggi sebab audio visual itu mencakup keduanya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Salsabila Ida Putri Sasa yang akan dijawab oleh Vigo Pratama Chandra. Kepada Vigo disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila Ida Putri Sasa, yaitu pertanyaannya, di makalah dikatakan bahwa dengan menggunakan media audiovisual juga dapat mendorong untuk meningkatkan perilaku cinta lingkungan pada golden age atau usia emas. Bagaimana bisa demikian? Jelaskan satu contohnya. Lingkungan dan manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisah, di mana lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Proses pembelajaran yang mengajarkan anak didik untuk mencintai lingkungan hidup seharusnya ditanam sejak dini sebagai fondasi atau dasar dalam proses pembelajaran. Hal ini agar para peserta didik memiliki pemahaman tentang lingkungan dengan lebih baik sejak awal belajar di lingkungan sekolah. Seperti yang kita ketahui, salah satu media belajar yang dapat digunakan lebih menarik adalah media audio visual. Pembelajaran yang divisualisasikan dalam bentuk gambar animasi lebih bermakna dan menarik, serta lebih mudah diterima dan dipahami, bahkan lebih dapat memotivasi. Permasalahan lingkungan saat ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Melakukan kegiatan tindakan daripada berbicara, oleh karena itu mengenalkan anak-anak pada lingkungan secara langsung dan menanamkan rasa cinta lingkungan pada anak dengan cara tetap memelihara kebersihan lingkungan dan keaslian lingkungan melalui audiovisual yang sangat dibutuhkan pada anak-anak usia dini saat ini. Contohnya ada 3. Yang pertama, memberikan pemahaman kegiatan memilah dan menempatkan sampah pada tempatnya melalui pemberian video. Yang kedua, menyediakan bak sampah terpisah jenis organik dan anorganik. Yang ketiga, mempraktikkan pemilahan dan penempatan sampah sesuai jenis di tempat yang benar. Itulah yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Vigo Pratama Chandra. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Salsabila Ida? Tidak.
Nah, jika tidak ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, kita kembalikan kepada Salsabila Ida Putri Sasa. Apakah telah sampai atas jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji? Baik, terima kasih kelompok penyaji. Pada intinya, lingkungan dan manusia itu merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, di mana lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Dan melalui media visual ini, pembelajaran yang divisualkan dalam bentuk gambar animasi lebih bermakna dan menarik serta lebih mudah diterima dan dipahami. Kemudian contohnya itu yang pertama adalah memberikan pemahaman kegiatan memilah dan menempatkan sampah pada tempatnya melalui video. Kemudian yang kedua menyediakan bak sampah terpisah jenis organik dan anorganik. Dan yang ketiga mempraktekkan pemilihan dan penempatan sampah sesuai jenis tempat yang benar. Baiklah, saya paham. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan dari Rahma Darati yang akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara efektif dalam merancang media pembelajaran audiovisual jika dalam penerapannya ada beberapa kendala atau problematika yang dihadapi guru seperti alokasi waktu? Nah, untuk merancang media pembelajaran audiovisual, alangkah baiknya kita harus memperhatikan dulu atau menganalisis materi dan kebutuhan peserta didik. Yang pertama, materi tersebut apakah cocok jika digunakan untuk media pembelajaran audiovisual. Nah, itu untuk salah satu perancangan agar pembelajaran itu menjadi efektif dan sampai kepada siswa. Yang kedua itu, kita analisis kebutuhan siswa. Apakah siswa ini membutuhkan, apakah materi ini sesuai dengan kebutuhannya, atau pengembangan media pembelajaran ini sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Nah, selanjutnya, setelah kita melakukan analisis tersebut, nah kita bisa mendesain atau merancang media audiovisual tersebut. Kita bisa melakukan beberapa media audiovisual seperti memberikan penjelasan sebuah video dengan menggunakan suara kita sendiri atau menggunakan media, contohnya pada pembelajaran bahasa Inggris. Kita bisa menjelaskan atau memvideokan bagaimana cara misalnya pada untuk kata verb atau kata kerja 1, kata kerja 2, atau selanjutnya, atau kalimat yang perlu ditambah, atau hal-hal seperti kita menjelaskan bagaimana bacaan dari kalimat atau teks bahasa Inggris tersebut yang benar. Nah, setelah itu kita merancang atau melihat data. Apakah siswa tersebut bisa sampai dengan materi yang akan kita jelaskan dari media audiovisual tersebut. Jika tidak efektif, maka kita harus merubah pola perancangan media tersebut. Nah, untuk merancang media pembelajaran tersebut, kita harus melihat tahapan-tahapannya dengan benar, atau tahapan perancangan arsitektur media pembelajaran tersebut. Apabila tidak sesuai, maka media pembelajaran tersebut bisa dikatakan bukan media pembelajaran audiovisual yang sempurna. Nah, setelah kita selesai melakukan perancangan agar lebih efektif tersampaikan kepada peserta didik, maka kita harus mengembangkan media pembelajaran tersebut. Kita bisa jadikan pengembangan media pembelajaran tersebut untuk mengajarkan kepada siswa atau peserta didik tentang sistem media pembelajaran audiovisual ini bagaimana, atau apa yang harus kita lakukan, kenapa saya atau contohnya guru membuat media audiovisual tersebut, apakah tujuannya untuk agar siswa mengetahui pola hidup yang sehat misalnya, atau untuk mengetahui tujuan siswa agar siswa dapat menghormati kepada orang yang lebih muda, yang lebih tua, seperti contoh-contoh materi lainnya. Nah, selanjutnya itu kita perlu juga mengevaluasi dari perancangan media pembelajaran tersebut. Yang kita evaluasi apakah media pembelajaran tersebut berat tidak untuk siswa tersebut. Apabila jika berat, maka kita harus, atau mungkin bukan berat, atau mungkin kurang tersampaikan untuk siswa. Kalau jika itu tidak tersampaikan untuk siswa, mungkin kita bisa mengubah polanya, atau kita bisa mengubah apabila yang media audiovisualnya itu seperti alokasi waktu yang tadi ditanyakan oleh
pada Rahmadarati, itu bagaimana kalau problematikanya itu alokasi waktu. Nah, itu juga menyangkut, kita harus melihat waktu yang bisa kita berikan untuk menjelaskan materi, misalnya kita materinya tentang bagaimana tata cara sholat. Nah, tata cara sholat itu kan banyak, maka bagaimana alokasi waktunya itu tentu membutuhkan waktu juga yang banyak. Maka dari itu kita harus melihat apakah kita berikan media audiovisual itu berupa langkah-langkah atau medianya itu, materinya itu, misalnya pada pertemuan satu ini, Ibu akan membuat media audiovisual mengenai bagaimana niat sholat. Nah, itu kita niat sholat saja terlebih dahulu. Karena itu media audiovisual itu bukan bagaimana semenarik apa media audiovisual itu, tapi menarik dan bisa tersampaikan oleh peserta didik yang melihat atau memperhatikan media tersebut. Apabila sudah kita evaluasi, jika sampai atau hal tersebut sudah kita analisis dari segala halnya untuk perancangan media tersebut, maka media tersebut sudah bisa kita paparkan kepada peserta didik. Sekian jawaban yang dapat saya berikan atas pertanyaan Rahmadarati. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada yang ingin menambahkan jawaban, kita kembalikan kepada Rahmadarati. Apakah sampai atas jawaban yang telah diberikan oleh kelompok penyaji? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji atas jawabannya. Di sini saya dapat info bahwa adapun cara efektif dalam merancang media pembelajaran audiovisual. Jadi dalam penerapannya ada beberapa kendala atau problematika yang dihadapi guru seperti alokasi waktu, yaitu dengan memperhatikan atau menganalisis kebutuhan. Pertama, cocok atau tidaknya audiovisual atau media pembelajaran yang digunakan kepada peserta didik. Yang kedua, materi itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik sendiri. Yang ketiga, desain visual bisa menggunakan suara guru sendiri agar lebih menggunakan media pembelajaran yang sederhana. Yang keempat, melihat data atau efektif pembelajaran yang dilakukan di kelas. Selanjutnya, dengan melihat tahapan perancangan media. Selanjutnya, mengembangkan media pembelajaran, serta yang terakhir, mengevaluasi perancangan media pembelajaran audiovisual. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Rahmadarati. Sekianlah diskusi yang dapat kami berikan. Maka dari itu, untuk selanjutnya kita berikan kepada Ibu dosen pengampu kita untuk memberikan ulasan materi pada hari ini. Kepada Ibu, disilakan. Ya, terima kasih Pak Moderator, Nur Aziza. Jadi dari penampilannya tadi kelompok 1 ya, yang terkait dengan bagaimana dalam penggunaan dan perancangan media audiovisual ya, audiovisual. Nanti mungkin dalam hal ini kita akan ada mungkin satu materi nanti itu ya, diminta kepada kelompok mungkin untuk merancang. Nah, merancang media audiovisual itu kemudian dicobakan bagaimana penggunaannya nanti. Itu jadi aplikasinya yang kita lihat nanti dalam mata kuliah pengembang ini. Nanti ini pun berguna bagi Ananta itu dalam pembelajaran atau dalam mata kuliah mungkin micro teaching. Nah, jadi berawal dari media-media yang kita rancang ini. Nah, melihat Ibu yang terakhir tadi itu ya, itu yang lebih lebih fokus materinya mengenai perancangan. Apa kendala-kendala ya, kendala-kendala yang kita temui dalam perancangan media itu. Nah, tadi dalam kesimpulannya adalah terdapatnya waktu. Nah, ini dari segi waktu lagi. Waktunya mungkin di sini kendalanya dalam mempertimbangkan waktu. Tapi dalam prosedurnya tadi sudah urut itu ya. Itu dalam perancang itu kita lihat dulu berdasarkan dari tujuan yang akan kita capai. Tentu tujuan yang kita capai ini mengacu kepada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Terus media yang mana yang cocok yang kita gunakan. Nah, terus kita rancang. Nah, kemudian dalam penggunaan itu kita tentu
selalu mengamati, mengobservasi apakah media yang kita pakai ini cocok atau enggak. Banyak tadi mungkin dari nampak kendalanya itu dari segi waktu. Nah, kemudian yang terakhir, setelah dia dilakukan, mulai dari merancang, kemudian membuatnya sendiri, kemudian menggunakannya atau mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah mengevaluasi. Jadi apapun bentuk kegiatan kita dalam pembelajaran itu selalu intinya yang evaluasi ini perlu. Nah, apakah media yang kita pakai itu sudah sesuai? Nah, sudah cocok? Apa sudah menjamin dia untuk pencapaian tujuan pembelajaran kita? Membantu enggak media yang kita rancang itu dalam pencapaian pembelajaran? Nah, itu yang harus kita perhatikan itu dalam rangka menilai. Setelah kita nilai tentu kita lakukan kesimpulan, oh ini tidak cocok untuk ini, rupanya ini tidak tercapai tujuan saya karena medianya tidak nyambung dengan materi. Nah, mungkin saja itu yang bisa kita simpulkan ya dari terakhir mengenai perancang media audiovisual. Jadi Anda nanti bisa membuatkan media-media audiovisual itu mungkin seperti rekaman. Nah, nanti rekamlah sendiri suaranya itu nanti. Nah, di suatu ruangan yang tidak ini yang kedap suara. Jadi dalam rekam itu, nah, kemudian direkam, nanti dicobakan dalam pembelajaran. Jadi nanti mungkin dalam materi yang akan kita pelajari selanjutnya nanti ya Ibu akan meminta mungkin satu aplikasi nanti bagaimana media yang dirancang itu sepertinya media audiovisual, nah, kemudian dicocokkan dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi kalau saya habis lebaran nanti ya mana tahu kita sudah sudah kondisinya Ibu sudah agak sehat juga, mungkin Ibu nanti terakhir ini akan luring kita dalam rangka mencobakan itu luring. Nah, nggak bisa kita seperti ini daring-daring terus ini. Kalau daring ini tidak nampak ya partisipasi anggotanya Nur Azizah. Nah, walaupun dia sudah muncul di Zoom, nah, tapi kadang-kadang ya dalam rangka yang Ibu lihat di kelas ini yang bicara itu juga orangnya. Yang berikan pendapat, yang bertanya. Nah, itu juga orangnya tidak ada yang lain lagi suaranya. Itu Eran Ibu lihat kan. Jadi kalau kita perhatikan sehingga Ibu kenal atau mengenal di dalam kelas ini siswanya itu aja. Tolonglah yang lain itu bicara ya. Makanya Ibu lihat di dalam Zoom, Ibu pantau di dalam Zoom itu ya ada yang tidak muncul sama sekali apanya seperti yang kemarin juga. Tidak muncul videonya. Dia taruh aja fotonya Nur Azizah. Apa foto itu Ibu lihat? Ibu mau lihat orangnya. Nah, tapi karena sesuatu kendala kita tidak bisa bertemu. Nah, ini kita mau lihatlah nanti ya setelah habis lebaran kan ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 5 ya? Iya, Bu. Nah, tanggal 5, terus minggu depan tambah 7, berarti 12, tanggal 12. Iya. Nah, tambah 7 lagi tanggal 19, orang sudah cuti bersama. Jadi kita masuk sekali lagi minggu besok. Ya kan? Tanggal 12, tanggal 19 kita tidak masuk lagi. Karena itu sudah ditetapkan oleh pemerintah cuti bersama sampai tanggal 26. Nah, tanggal berapa kita masuk lagi? Tanggal lama cutinya ya, lama libur kita dapat seminggu, bersantai-santai kita 1 minggu. Jadi kita masuk 1 kali pertemuan lagi di minggu depan. Kalau tanggal kita terbatas tanggal 19 nggak ada lagi yang di kampus, nggak ada lagi yang online lagi atau daring-daring lagi. Nah, ini sekarang udah pertemuan kita ke-10 ya. Nah, minggu depan 11. Nah, tinggal lagi 5 pertemuan lagi dengan ujian. Jadi 4 pertemuan mungkin kita gunakan ini untuk merancang media itu lagi serta mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Kita akan lihat nanti. Nah, sebab dulu mata kuliah ini udah lama ya, nggak ada lagi mata kuliah ini. Nah, sekarang muncul lagi dia kan begitu. Mata kuliah salah satu materi metode media ini sudah masuk ke dalam salah satu materi dalam strategi. Nah, jadi sudah ada overlap, tapi karena ini diberi nama
pengembangan media karena dia ada berbasis IT. Itu saja sebenarnya kuncinya itu. Kalau yang media ini materinya dulu sudah tergabung di dalam strategi pembelajaran. Tapi yang sayangnya strategi pembelajaran itu SKS-nya sudah dikurangi pula 2. Kalau dulu strategi pembelajaran itu 4 SKS dengan kurikulum yang lama ya, bukan kurikulum yang sekarang. Nah, kurikulum sekarang 2 SKS cuma. Nah, di secuil aja dia membicarakan tentang media. Nah, sekarang khusus satu mata kuliah ini membicarakan pengembang media. Jadi yang pengembang media ini karena bertambah dengan adanya media IT, itu makanya berjudullah mata kuliahnya itu dengan pengembang media. Sebenarnya dia media pembelajaran di SD namanya. Jadi belum ada pengerevisian RPS-nya itu ya. Makanya RPS yang dibagi itu RPS yang lama, cuman di sesudah kita UTS ada yang terkait dengan media yang kaitannya dengan media yang IT. Nah, itu saja itu. Kalau yang lain-lainnya kita enggak ini. Jadi mungkin nanti kalau ini mata kuliahnya mungkin direvisi lagi mungkin RPS-nya untuk sementara kemarin belum ada revisinya. Tapi enggak tahu lah Ibu ya. Katanya ada dibuat grup media dengan dosen-dosen ini yang membuatkan medianya. Cuman Ibu lihat materinya nampak kelas Ibu Melva atau siapa yang asisten Ibu Melva itu si Uun siapa namanya itu. Itu dia mengemukakan kepada grup dalam media pembelajaran ini sepertinya materinya membatik-batik nampak oleh Ibu. Nah, itu dia beri materi. Cuma enggak ada kawan Ibu yang mengomen. Enggak ada diterima kawan materi itu. Dia materinya yang sepertinya IT itulah media. Kan ada ini sesudah mid semester sudah ada kaitannya dengan media IT kan. Ya. Itu Ibu lihat audio visual. Ada audionya, ada visualnya. Jadi nanti kita cobakan ya direkam seperti tadi kata menjawab tadi ada contoh-contoh dalam pembelajaran mungkin sikap-sikap gimana sikap sopan santun. Nah, itu mungkin dicontohkan dengan animasi dengan segala macam itu kan sudah berkaitan dengan media yang berbasis digital. Nah, mungkin bisa saja itu animasi program animasi itu yang perlu kita inginkan. Cuman yang pengembang media yang di grup itu Ibu lihat ada modul-modul membatik nampak oleh Ibu, tapi tidak ada kawan Ibu yang komen sekarang. Jadi kami melaksanakan pembelajaran media ini, ya sesuai sajalah dengan RPS yang lama. Itu katanya itu tidak ada digitalnya, mana pula ada digitalnya. Sesudah UTS itu kan sudah media yang berkaitan dengan informasi teknologi. Nah, itu kata Ibu kan. Nanti kita lihat pula nanti ya. Nah, itu mungkin yang bisa ya kalau kita lihat dari perancang tadi. Kalau yang lain-lain itu sudah bagus antara penyajiannya, kemudian pertanyaan yang diajukan oleh kawan-kawan, kemudian kelompok satu mampu untuk menjawab dan ditambah oleh anggota-anggota kelompok lain. Jadi memang walaupun puasa, saudara bersemangat nampak oleh Ibu dalam perkuliahan. Walaupun kita sekarang daring ya. Itu saja mungkin Nur Azizah yang bisa Ibu berikan penegasannya. Jadi untuk itu Ibu kembalikan pada Nur Azizah. Kesempatan sekali ini kita akhiri saja. Jangan lupa ya minggu depan kelompok 2 itu. Nah, jadi minggu depan terakhir pertemuan kita. Terus libur 1 minggu. Jadi sesudah lebaran kita insya Allah bertemu lagi ya. Oke, saya kembalikan kepada Nur Azizah. Ibu akhiri saja dulu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sudah record sudah tadi ya? Sudah, Bu. Jangan lupa ya. Iya, Bu. Silakan Nur Azizah mau ditutup nanti. Iya, Bu. Terima kasih atas penegasan dan pemaparan materi tambahan yang diberikan oleh Ibu. Maka dari itu saya selaku moderator pada presentasi kali ini memohon maaf dan mewakilkan dari teman-teman apabila ada sikap maupun kalimat yang mungkin tidak menyenangkan di hati. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin keluar dulu ya.